اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا محمد بكل
Alhamdulillahil mu'til mu'id al-fa'ali lima yurid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatu wassalamu ala imaini muta'azimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa. Hadratul kiram, para alim ulama wa ulama kafara masyaikh kiram, wabillahi besar para habaib dari istri termasuk hadirun wabil sadayana jadi sebatkan sama penyerangan masalah masih kuning. Alhamdulillah kalian dihadiran para ulama, para habaib simpulkan kasubuan perasaan teh buktos sujud kecintaan kepada hamba. Mudah-mudahan kehadiran para hamba di tengah-tengah orang sadayana Allah kalau surga rahmat serta Allah Subhanahu wa taala. Terutama nasi biasa musuh lebih kasapatun nama di poin kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معلنة بها اللسان ومصدقا بها أركان والجنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي تعين على أمته تصديقه وقبوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبركا لذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يرزقكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, para habaib yang nampak hadir di majlis yang mulia ini, guru kita bersama الداعي إلى الله الحبيب هود العيدروس أتى الله عمره بصحة وعافية ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب. Dan juga para habaib yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada mereka semua. Moga-moga kehadiran para habaib menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Kepada para alim ulama, para kiai, para ajnan, para tuan-tuan guru yang nampak hadir di masjid yang mulia ini, baik keluarga besar daripada alumni pondok Jambu Dipa ataupun guru-guru kita yang lain, yang senantiasa kita doakan para alim ulama, para kiai, para ajnan agar dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya,
dan diberikan kesenangan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan terkhusus kita ucapkan kepada keluarga besar sahibul hol, yaitu almarhum al-maghfurlah Ki Haji Aang Daud Jalaluddin bin Muhammad Syuhri, yaitu para putra-putra beliau dan mantu-mantu beliau serta cucu-cucu beliau yang menjadi wasilah kita berkumpul di malam hari yang mulia ini untuk mengenang kembali wafatnya daripada almarhum. Hadirin sekalian jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Baik itu nikmat yang utama yaitu nikmat Islam dan iman, nikmat sehat baik nikmat sehat jasmani ataupun rohani, serta nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul. Mudah-mudahan ini menjadi sebab terbukanya pintu keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia dan dalam keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, singkat saja para hadirin, Al-Quranul Karim yang menjadi pedoman hidup kita, yang kita imani bahwa Al-Quran itu satu-satunya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teliti dan kita lihat dan kita pelajari, di dalam Al-Quran itu hanya terkandung ada 4 prinsip yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Prinsip yang pertama dikatakan sebagai prinsip akidah, prinsip keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah prinsip syariat. Yang ketiga prinsip akhlakul karimah, dan yang keempat prinsip cerita-cerita Al-Qur'anul Karim. Jadi dalam Al-Quran itu semuanya kandungannya hanya ada 4 prinsip di dalam Al-Quranul Karim. Ya, yang pertama dikatakan prinsip akidah dalam Al-Quran. Prinsip akidah yang sama-sama kita ketahui adalah prinsip dasar atau prinsip fondasi-fondasi keimanan kita kepada Allah yang merupakan dasar-dasar agama. Di dalam prinsip akidah umat Islam dinyatakan tidak boleh berbeda, tidak ada kompromi dalam urusan akidah. Karena apabila orang berkompromi dalam urusan akidah ataupun mereka memberikan toleransi kepada orang yang urusannya pada urusan akidah, itu bisa menyebabkan orang itu murtad dan keluar daripada agama Islam. Kenapa kita katakan prinsip dalam urusan akidah? Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat faqih. Kalau kita belajar tafsir Al-Quran disebutkan ayat-ayat faqih, yang artinya ayat faqih itu tafsirannya monotafsir. Tidak boleh orang berbeda penafsiran. Semua orang harus sepakat dengan ayat-ayat yang faqih yang disebutkan ayat tersebut pasti benar. Siapapun yang berbeda paham dengan jumhur ulama atau ahli tafsir, maka dia sesat, murtad, bisa keluar dalam agama Islam. Jadi kalau kita belajar akidah, kita harus tahu mana yang disebut dengan prinsip-prinsip agama yang kita kenal dengan usuluddin, ya, dasar-dasar agama ataupun pokok-pokok agama. Biasanya pokok-pokok agama dan dasar-dasar agama ini pasti berkenaan dengan akidah dan ketauhidan kita kepada Allah. Maka ketika kita mengucapkan atau urusannya dengan ketauhidan kepada Allah, tidak boleh kompromi dengan ketauhidan. Karena ada ayat-ayat faqih yang kita harus sama keyakinan kepada umat Islam siapapun yang mengaku Islam. Seperti kita contohkan sedikit saja. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan inna dina indallahil Islam. Semua ulama sepakat tafsirannya hanya
satu. Artinya atau penafsirannya, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Di dalam ayat yang lain Allah perkuat, wa may yabtaghi dinan ghairal Islam fala yuqbalullahu minhu. Barang siapa yang memeluk atau mencari agama selain agama Islam, maka agamanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya prinsip akidah. Sebagai umat Islam, dia harus menekankan dalam hatinya bahwa tidak ada agama di sisi Allah, tidak ada agama di sisi Allah kecuali agama Islam. Kalau ada orang lain mengatakan agama dia adalah agama yang benar, itu urusan dia, bukan urusan kita. Tapi bagi kita mengimani tidak ada agama, bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Artinya umat Islam punya prinsip doktrin dalam keimanannya bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Jadi nggak boleh umat Islam mengatakan semua agama sama. Kalau ada kiai atau dia sebagai orang Muslim, dia mengatakan semua agama sama, tergantung dengan penganutnya. Kalau orang berani mengatakan semua agama sama, berarti dia telah keluar murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita adalah Islam, agama yang paling benar, agama yang diterima di sisi Allah. Masalah orang di luar Islam mengatakan agama mereka agama yang benar, itu urusan mereka. Jadi kalau dalam akidah, orang boleh menghormati pendapat orang lain, bukan membenarkan pendapat orang lain. Jadi kalau kita diajarkan toleransi, toleransi itu bukan mengikuti ajaran orang lain atau membenarkan ajaran orang lain. Toleransi itu adalah menghormati pendapat orang lain, itu namanya toleransi. Orang Islam, kita ini umat Islam, jangan diajari toleransi. Kita ini sudah amat belajar toleransi. Dari mana belajarnya? Dari Al-Quran, belajarnya dari baginda Nabi Muhammad. Tidak ada agama yang dianut oleh manusia di seluruh dunia yang lebih toleransi daripada agama Islam. Bagaimana agama Islam mengajarkan tentang toleransi? Umat Islam adalah agama yang paling toleransi. Artinya kita boleh menghormati pendapat orang lain, boleh menghargai agama orang lain, tapi kita tidak boleh membenarkan ajaran orang lain, apalagi mengikuti ritual-ritual agama orang lain. Kita sering mendengar cerita dari para alim ulama bagaimana asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun. Kita belajar tafsir. Dulu sebelum surat ini turun, orang-orang kafir Quraisy itu kebingungan. Lihat Nabi Muhammad dengan agama yang dia bawa dengan para sahabatnya sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Sedikit-sedikit banyak orang-orang di kota Mekah itu yang menganut agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Walaupun Nabi Muhammad sudah diintimidasi, sudah diancam, tapi tetap saja tidak bisa membendung orang-orang yang mendapatkan hidayah dari agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Karena orang-orang kafir Quraisy itu khawatir dengan perkembangan Islam, mereka punya cara lain dengan cara yang harus mengajak Nabi Muhammad untuk berdamai. Ini agama Islam, agama damai. Islam itu bukan agama perang. Jadi kalau kita lihat sejarah umat Islam itu nggak ujuk-ujuk perang, ada prosesnya. Ya, kalau orang ngajak demo, nggak ujuk-ujuk demo. Demo itu ada prosesnya, ada laporan dulu, ada peringatan. Kalau semua sudah nggak didengar, baru demo pada hari. Jadi kalau ada keluhan umat Islam yang ada yang melanggar syariat, kemudian umat Islam melaporkan kepada aparat, lalu aparat bergerak, umat Islam nggak perlu repot-repot demo, betul apa enggak? Karena ada orang yang sudah dibilang sesat sama umat Islam, dilaporkan oleh umat Islam, terang-terangan dia sesat, terang-terangan dia murtad, terang-terangan dia melencengkan ajaran syariat Nabi Muhammad, sudah dilaporkan, tapi tidak ada aparat yang bergerak. Akhirnya umat Islam harus Artinya kita nggak boleh
urusan menyesatkan orang itu dalam agama Islam adalah sesuatu yang paling bahaya. Umat Islam atau apalagi ahli sunnah wal jamaah itu nggak gampang ngafirkan orang, nggak gampang membid'ahkan orang. Kata Imam Syafi'i, min alamati ahli sunnah wal jamaah alla yukaffiru ahadan min ahli al-qiblah. Ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah itu kata Imam Syafi'i, nggak gampang ngafirkan orang, nggak gampang membid'ahkan orang. Kadang-kadang ada orang beda paham sama dia langsung dibid'ahkan. Lihat orang nggak sepaham sama dia langsung dituduh kafir, nggak gampang perhati. Artinya sampai-sampai dikatakan oleh ulama, kalau ada orang, ada satu kelompok yang ada 99 indikasi bahwa dia ini sesat, tapi tinggal satu indikasi bahwa dia itu nggak sesat, lebih baik milih bahwa dia itu tidak sesat. Tapi kalau orang sudah menampakkan kesesatannya, umat Islam nggak boleh diam, karena al-hukmu bil dhawahir. Medannya kita, medannya ulama itu yang kelihatan dengan mata kita. Urusan hati, urusan Allah. Kita nggak membedah hati orang. Hukum itu kata Nabi, al-hukmu bil dhawahir, yang kau lihat dengan matamu, yang kau dengar dengan telingamu. Boleh kau sesatkan. Jadi kadang-kadang orang udah terang-terangan sesat, itu tidak boleh menyesatkan orang. Yang boleh menyesatkan orang itu hanya Allah. Katakan begitu. Nggak ada kiai, nggak ada hak kiai menyesatkan orang, nggak ada hak habib menyesatkan orang. Yang boleh menyesatkan orang itu hanya Allah. Ini kalimatnya kayaknya benar, tapi ini kalimat batil. Di tengah-tengah kita ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah. Terang-terangan dia mengatakan Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad. Bukannya dari hati, dia ngomong. Omongannya bisa didengar oleh seluruh orang Indonesia. Kira-kira orang ini boleh nggak disesatkan berhati? Orang kalau yang sudah terang-terangan sesat, ya nggak apa-apa kita sesatkan. Kita ini disesatkan itu bukan kata kita. Ada timbangannya Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad. Timbangan orang benar salah itu timbangannya ada di Quran, timbangannya ada di Sunnah Nabi, ada di ijtihad ulama, ada di kiasnya ulama. Kalau sudah melanggar 4 ini, maka orang tersebut boleh untuk kita sesatkan. Jadi yang pertama di dalam Al-Quran ada prinsip akidah. Prinsip akidah merupakan usul agama, usuluddin yang umat Islam tidak boleh berbeda. Jadi kalau urusan akidah tidak ada kompromi. Ya, tidak ada kompromi dalam urusan akidah. Karena itu bukan ikhtilaf. Urusan akidah itu namanya inkhiraf. Inkhiraf itu penyimpangan agama. Kalau penyimpangan agama, kita wajib meluruskan dengan tegas, kembali ke orang yang menyimpang itu supaya kembali ke jalan Allah. Beda dengan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf biasanya urusan furu'uddin. Berbeda pandangan boleh-boleh saja. Madhab itu dalam syariat berbeda pandangan. Ada 4 madhab yang muhtamad. Yang kita tahu ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kadang-kadang dalam urusan ibadah banyak perbedaan-perbedaan yang disebut dengan ikhtilaf yang kita saling menghormati. Jadi kalau ikhtilaf orang boleh saling menghormati, tapi inkhilaf nggak boleh saling menghormati, harus tegas dan meluruskan penyimpangan di dalam agama. Yang kedua, prinsip Al-Quran itu yang tadi kita sebutkan adalah syariat. Syariat itu adalah jalan ibadah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bersyariat kita diberikan contoh. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita mau lakukan, bentuk ibadah pun yang mau kita lakukan, maka contohnya ada pada baginda Rasulullah. Karena yang dikatakan Al-Quran berjalan, praktiknya Al-Quran itu ada pada Nabi. Kalau kita tidak mengerti Al-Quran, maka Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan hadis baginda Rasulullah. Jadi kalau kita belajar
Al-Quran itu kadang-kadang tafsirnya bisunnah, tafsir Al-Quran bisunnah. Di dalam Al-Quran gak jelas, nanti sunnah Nabi yang menjelaskan. Ada kadang-kadang ayat tafsirul ayah bil ayat. Di sini ayat yang gak jelas, tapi ada ayat berikutnya yang menjelaskan ayat tersebut. Namanya tafsirul ayah bil ayat. Ada ayat yang gak jelas, tapi dijelaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, disebut dengan tafsir Al-Quran bisunnah. Kebanyakan dalam syariat tafsir Al-Quran itu ditafsirkan dengan sunnah baginda Rasulullah. Bukan kata kita, tapi syariat kita menurut petunjuknya Nabi Muhammad. Karena prakteknya Al-Quran ada pada diri baginda Rasulullah. Kita ditanya, Sayyidah Aisyah pernah ditanya kaifa akhlaqun Nabi, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah? Maka dijawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quranul Karim. Wa idza masya faka'anna al-Qur'anu yamshi bainan nas. Kalau Nabi Muhammad berjalan, seakan-akan Al-Quran yang berjalan di tengah-tengah manusia. Jadi ini contoh syariat itu bukan asal kita, bukan menurut akal kita, tapi harus menurut baginda Rasulullah. Makanya orang kalau mau beramal, amalnya harus dengan ilmu. Ilmu itulah yang diwariskan oleh baginda Rasulullah, yang kita tahu bagaimana syariat peribadatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita tidak punya itu, bagaimana ibadah kita mau seperti Nabi? Kalau Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Kita tidak pernah lihat Nabi Muhammad sholat. Yang lihat Nabi Muhammad sholat itu para sahabat Nabi. Lalu sahabat sholatnya dilihat oleh para tabi'in, tabi'in dilihat oleh tabi'in, terus sampai ulama mengarang kitab sampai kepada kita. Itulah cara sholatnya baginda Rasulullah. Maka dikatakan waman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, amalnya enggak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan asal kata kita. Oh, Nabi bilang, Nabi enggak pernah mencontohkan bahwa imam sholat itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Sekarang ada orang boleh katanya laki-laki, bahkan jadi khotib perempuan, khotib Jumat perempuan, karena enggak ada larangan. Nah, ini seperti itu orang-orang yang ngaco, yang wajib untuk kita luruskan. Makanya yang paling mahal yang diwariskan Nabi Muhammad itu adalah ilmu. Orang kalau mewarisi ilmu Nabi, berarti dia punya derajatnya sedikit di bawahnya para nabi. Kata Nabi Muhammad, inna darajat, artinya innal darajatul ulama, bahwasanya tidak ada satu pangkat setelah pangkat kenabian kecuali pangkatnya ulama. Saking hebatnya ulama umatnya Nabi Muhammad dipuji-puji oleh baginda Rasulullah. Nabi mengatakan inna awwal darajah ba'da nubuwah al-ulama. Pangkat yang paling tinggi itu setelah pangkatnya para nabi adalah pangkat ulama. Bahkan Nabi mengatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umat saya kedudukannya seperti para nabi Bani Israel. Jadi kalau ada ulama umat Nabi yang istiqomah, itu pangkatnya seperti Nabi. Ini ucapan Nabi bukan tanpa bukti. Dalam satu riwayat dijelaskan ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad tentang perkataan Rasulullah. Nabi pernah mengatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, betulkah hal qulta ulama ummatuk ka'anbiya Bani Israel? Betulkah engkau mengatakan bahwasanya ulama umatmu itu seperti Nabi Bani Israel? Maka pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan iya. Kata Rasul, itu qultu, kata Nabi, itu saya ucapkan. Kata Nabi Musa, kalau begitu mana buktinya wahai Muhammad? Ini Nabi Musa pengen buktinya. Dengan qudwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad memanggil ruhnya Al-Imamul Ghazali. Padahal Imam Ghazali ini lahirnya
500 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad baru lahir yang namanya Al-Imam Al-Ghazali. Dengan kuasa Allah, Nabi Muhammad memanggil rohnya Al-Imam Al-Ghazali. Datanglah rohnya Al-Imam Al-Ghazali menghadap baginda Rasulullah dan di hadapan Nabi Allah Musa. Nabi mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ya Musa, ini ahadun min ulama'i ummati. Ini salah satu ulama umat saya. Lalu Nabi Musa lihat Imam Ghazali langsung nanya, man anta? Kata Nabi Musa, man anta? Imam Ghazali ditanya man anta, dijawab sama Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Nama saya Abu Hamid, nama saya Muhammad, ayah saya Muhammad, kakek saya Muhammad. Saya berasal dari kota Tusi dan kaum saya bernama kaum Al-Ghazali. Nabi Musa bilang, kata Nabi Musa, saya nanya siapa nama kamu? Kok jawabnya panjang betul, kata Nabi Musa. Sampai nyebutin nama anak, nama bapak, nama kakek, sampai nyebutin nama kota. Kata Nabi Musa, kan saya cuma tanya nama aja. Imam Ghazali bilang sama Nabi Musa, Musa, wahai Nabi Musa, engkau juga dulu pernah ditanya orang. Kata Imam Ghazali, kata Nabi Musa, Allah nanya apa sama saya? Itu buka surah Toha. Pertanyaan Allah kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Nabi Musa megang satu kayu. Ditanya sama Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Itu di tangan kananmu ada apa Musa? Nabi Musa menjawab, ya ashabi, atawakkau 'alaiha wa ahussu biha ghanam wa liya biha ma'arib ukhra. Ini tongkat saya. Saya gunakan untuk berjalan. Kadang saya gunakan untuk mengangon kambing-kambing saya, dan masih banyak lagi keperluan saya sama tongkat ini. Kata Imam Ghazali, Allah hanya nanya di tangan kanan ada apa. Cukup tongkat aja, nggak usah panjang-panjang jawabnya dari Allah. Ini kepintaran, kehebatan daripada ulama umatnya Nabi Muhammad. Maka di dunia ini para hadirin nggak ada tempat sehebat tempat ulama. Di dunia ini tidak ada tempat senilai istimewanya tempatnya para ulama. Sayyidina Umar Ibn Khattab berpesan kepada anaknya Abdullah, ya Abdullah, la tufariqu majlisul ulama. Kata Sayyidina Umar, wahai Abdullah, jangan sekali-kali engkau berpisah dengan majlis-majlisnya ulama. Fa inna Allah lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan a'azzu min majlisul ilmi. Karena Allah tidak pernah menciptakan sebidang tanah di alam dunia ini yang lebih afdal daripada tempat di mana engkau belajar ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Maka tempat ilmu itu disebut sebagai Raudhatun min Riyadil. Nggak ada di dunia ini. Kita bangun tempat hebat-hebat habis ratusan miliar. Kalau nggak digunakan untuk menuntut ilmu Nabi, nggak disebut sebagai Raudhatun min Riyadil. Makanya Nabi berpesan, kita marutun bi Riyadil nafarta'u. Kata Rasulullah, kalau kalian jarang melewati kebun-kebun surga, maka mampirlah, duduklah. Sahabat heran, di mana ada kebun surga di dunia? Ini dunia tempat fitnah, ini dunia tempat cobaan, tempat musibah. Nabi mengatakan majalisul dzikir atau majalisul ilmi, tempat di mana engkau berzikir kepada Allah, engkau mengingat Allah, dan tempat di mana engkau belajar ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Di masjid, kalau kita duduk, ente mengaji di masjid, tidak ada jaminan dari Allah bahwa dosa ente diampuni oleh Allah. Tidak ada jaminan. Tidak ada hadis pun yang menjamin kalau kita sholat di masjid, dosa kita pasti diampuni. Tidak ada. Tapi ada satu tempat yang dijamin melalui lisan Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah luar biasa mengatakan, inna lillahi malaikatan. Kata Nabi Muhammad bahwa Allah itu punya malaikat sayyarah di dunia. Tugasnya malaikat itu Allah suruh keliling di dunia. Mau ngapain? Ya jadi sunnah majlis ilmu. Itu malaikat disuruh Allah keliling nyari majlis-majlis ilmu. Wa idza wajadu qa'adu. Kalau dia ketemu dengan majlis ilmu, itu malaikat langsung ikut duduk. Duduk sama orang-orang yang menuntut ilmu. Setelah dia duduk, dia ikuti acara di majlis ilmu tersebut. Wa idza sharafu in sharafu. Kalau orang itu sudah bubar, aradu ila sama. Itu malaikat balik lagi ke arsy Allah. Begitu sampai di arsy Allah, Allah nyanyi kepada malaikat, min aina jitum.
Kalian dari mana? Kata Allah, wallahu a'lam. Padahal Allah Maha tahu. Mereka menjawab, jinna min ibadika fid dunya. Jinna min ibadika fid dunya. Kami ini baru datang dari hamba-hambamu di dunia. Apa yang kalian lihat? Yadhkuruna. Kata malaikat tadi, kami duduk sama mereka mengingatmu. Wa yusabbihuna. Mereka bertasbih kepadamu. Wa yuhalliluna. Dan mereka mengucapkan kalimat tahlil. Wa yas'aluna. Begitu malaikat bilang, mereka memohon kepadamu ya Allah. Mada yas'aluna. Kata Allah, mereka mau apa? Yas'aluna jannatan. Tadi aku dengar mereka berdoa kepengen surgamu. Kata Allah, haura'u dinani. Apakah hambaku itu sudah lihat juga surgaku? Lam yara ya Rabb. Wa kaifa idza yara. Bagaimana kalau mereka sudah lihat? Belum melihat aja kepengen masuk surga. Kemudian wa yasta'iduna, lalu mereka berlindung kepadamu ya Allah. Mimma yasta'iduna, dari apa dia berlindung? Yasta'iduna min nar. Tadi mereka berlindung daripada adab api neraka-Mu ya Allah. Hal yarau nar, kata Allah, apakah mereka sudah pernah lihat neraka saya? Lam yarau ya Allah, mereka belum pernah. Wa kaifa idza. Bagaimana kalau mereka lihat neraka? Enggak melihat aja, mereka mohon perlindungan kata Allah. Kemudian wa yastaghfiruna. Mereka tadi minta ampun kepada. Begitu Allah mendengar malaikat bilang minta ampun, Allah langsung mengatakan qad ghafartu lahum. Mereka semua sudah aku ampun. Tiba-tiba ada malaikat protes. Ada salah satu malaikat mendengar Allah bilang ngampuni orang-orang yang di majlis ilmu. Tiba-tiba seorang malaikat berkata, ya Rabb, fihi abdul khata. Tadi ada satu orang ahli maksiat. Innama marra bihajat. Dia duduk sama orang untuk ilmu, sama orang zikir, bukan untuk zikir. Dia itu punya hajat lain, punya hajat dunia. Allah bilang apa? Humul qawm la yastaqim yalisuh. Kata Allah, udah, pokoknya siapa aja yang sudah bergabung dengan orang berzikir dan orang menuntut ilmu tanpa kecuali aku ampuni. Bagaimana ada orang yang duduk yang bisa menyebabkan orang lain diampuni oleh Allah, apalagi orang yang menjadi sebab orang lain mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu. Makanya ulama adalah orang yang wajib untuk kita cintai. Ulama itu adalah manusia yang wajib untuk kita jalin hubungan dengan mereka. Karena apa? Karena kalau kita ada mahabbah kepada mereka, ini mahabbah ini bisa nyambungkan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat kadang-kadang kita suka meremehkan majelis ilmu atau pertemuan kita dengan ulama. Padahal ada hadis Nabi yang mengatakan nadratul alim ibadah. Lihat muka orang alim itu, kata Nabi Muhammad, ibadah. Sebabnya apa para? Saya contohkan ada sebuah cerita. Ini cerita terjadi ketika Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami dimakamkan setahun setelah dia dimakamkan, setelah meninggal dunia Al-Imam Abi Yazid. Kita boleh lihat ini cerita di muqaddimah kitab Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki yang namanya Da'akhir Ummah, Da'akhir Muhammadiyah. Di situ ada muqaddimah Syekh Muhammad mengawali kitabnya dengan cerita tentang Al-Imam Abi Yazid, supaya kita tahu bagaimana hebatnya ulama. Jadi ketika Al-Imam Abi Yazid ini seorang ulama besar, seorang wali kutub, luar biasa pangkatnya. Ketika dia meninggal dunia 1 tahun dia dimakamkan, tiba-tiba ada seorang raja ziarah ke makamnya Al-Imam Abi Yazid. Istilahnya ketika holnya Al-Imam Abi Yazid, datanglah rombongan yang dipimpin oleh raja di zaman itu ziarah ke makamnya Al-Imam Abi Yazid. Raja ini ngerti cintanya dengan ulama. Selesai dia ziarah, raja ini langsung bertanya, hal minkum adraka zaman Abi Yazid Al-Bustami. Raja nanya, dari kalian yang duduk ini, kata raja, ada gak yang kira-kira yang pernah ketemu dengan Al-Imam Abi Yazid? Kemudian orang yang duduk, wa usyiru ila syekhu kabirus sinni. Ada orang tua yang duduk di samping, ternyata orang tua itu salah satu muridnya Al-Imam Abi Yazid. Orang mengatakan, wahai raja, itu salah satu muridnya Al-Imam Abi Yazid. Raja itu langsung berteriak, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, walaupun mata saya belum pernah memandang Al-Imam Abi Yazid, tapi hari ini saya memandang orang yang pernah memandang Al-Imam Abi Yazid.
Lalu raja bertanya sama orang itu, hal sami'ta syai'an minhu? Tolong sampaikan kepadaku satu kalimat saja yang pernah kau dengar dari Imam Abi Yazid Al-Bustami. Lalu Syekh ini mengatakan dulu Al-Imam Abi Yazid sebelum meninggal dunia, dia berbisik di kuping saya, mengatakan kepada saya, manzar qabri lam yuhrikhun nar. Kata Imam Abi Yazid, siapa yang ziarah ke makam saya, maka jasadnya tidak akan dimakan api neraka. Itu raja waktu dengar itu nggak langsung percaya pada hari ini. Dia balik tanya, bagaimana Imam Abi Yazid bisa ngejamin orang hanya ziarah aja tahu-tahu bisa selamat dari api neraka? Itu Abu Jahal. Abu Jahal itu setiap hari ketemu Nabi Muhammad, lihat wajahnya Nabi Muhammad, tapi Abu Jahal masuk neraka. Dijawab oleh muridnya Al-Imam Abi Yazid dengan jawaban yang luar biasa, dengan mengatakan, ya Sultan, inna Aba Jahlin la yara Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yara yatima Aba Thalib. Ini pelajaran luar biasa. Kata ulama itu, sesungguhnya Abu Jahal itu tidak pernah lihat muka Nabi, tapi yang dia lihat adalah wajah yatimnya, anak yatimnya Abu Thalib. Artinya apa? Ada orang sama-sama memandang, tapi nilai pandangannya berbeda. Ada orang sama-sama hadir di tempat yang sama, tapi kualitas kehadirannya berbeda. Makanya dikatakan oleh ulama, kam min hadirin wa huwa ghaib. Berapa banyak orang yang hadir sebenarnya dia ghaib, dan sebaliknya wa kam min ghaibin wa huwa hadir. Dan berapa banyak orang yang jasadnya enggak ada di sini, padahal hakikatnya dia hadir di tempat itu. Artinya apa? Orang hadir itu harus bawa hati. Kalau kita ketemu ulama dengan ihtiram, kita ketemu dengan ulama, mandang ulama dengan ainul mahabbah, dengan ainul ihtiram, itu pandangan kita kepada ulama bisa menyebabkan kita mendapatkan hidayah dari Allah, dan bisa menyebabkan kita mendapatkan sir dari ulama tersebut. Tapi kalau kita pandang ulama biasa-biasa saja, apalagi mandang ulama dengan ainul ihtiqar, mandang ulama orang alim besar, seorang wali, kita pandang dengan mata menghina, dengan mata yang meremehkan, ainul istihza, ribuan kali kita pandang, itu pandangan kita tidak bisa menyebabkan kita dapat hidayah dari Allah. Jadi tergantung ihtiram, tergantung dengan apa kemuliaan yang kita bawa di dalam hati kita untuk kita datang ke tempat-tempat tersebut. Jadi yang kedua tadi adalah syariat, yang syariat tersebut harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Yang ketiga para hadirin, isi Al-Quran itu yang ketiga adalah akhlakul karim. Jadi kalau kita lihat berurutan, tadi pertama tentang akidah, kedua tentang syariat, yang ketiga tentang akhlakul karim. Dari tiga ini sudah timbul tiga ilmu yang kita kenal. Tadi yang pertama akidah adalah ilmu tauhid. Yang kedua syariat, kita belajar ilmu fikih, belajar sholat, belajar baca Quran, belajar wudhu, tahu halal dan haram, itu belajar ilmu fikih. Yang ketiga belajar akhlak. Akhlak ini adalah ilmu yang paling tinggi yang kita kenal dengan ilmu tasawuf. Karena apa? Karena orang kalau masih belajar ilmu fikih itu yang dibahas adalah halal ataupun haram, boleh ataupun nggak boleh, sah ataupun nggak sah, sah ataupun batal. Itu sebatas ilmu fikih. Tapi kalau orang belajar tasawuf, yang dipelajari dalam ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan amal. Udah nggak ada lagi hitungan halal haram, udah nggak ada lagi hitungan sah atau nggak sah. Tapi kalau tasawuf urusannya kesempurnaan dalam amal. Kalau antum belajar fikih, antum cukup belajar mengetahui sah atau enggak sah. Orang sholat tanpa peci, dia sah, boleh. Gak wajib orang nutup kepala. Bahkan kewajiban, salah satu kewajiban syurutus sholat, syarat sahnya sholat itu dikatakan bagi orang laki-laki di antaranya kashful aurat, syatrul aurat, ya, menutup aurat. Auratnya laki-laki mana? Auratnya laki-laki menurut fikih mabaina surra wa rukbah, antara pusar sama dengkul. Jadi kalau bapak-bapak sholat nutup pusar sama dengkul, di atasnya nggak pakai baju, kira-kira sah apa nggak menurut fikih?
sah malah haji. Tapi kalau mau tasawuf ente garong dibilang, ente gak punya adab. Makanya dikatakan al-adab fawqal ilmi. Kenapa kita sering dengar al-adab fawqal ilmi? Adab itu di atas ilmu. Kenapa? Karena kalau yang namanya adab akhlakul karimah itu sudah melewati ilmu perhati. Jadi urusannya bukan daripada ilmu, tapi kesempurnaan ilmu. Makanya ilmu yang paling tinggi itu ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Kata ulama, ilmu tasawuf itu ad-dukhul ila kulli akhlaqin saniyah wal khurud min kulli khuluqin daniyah. Orang belajar tasawuf itu masuk ke dalam seluruh sifat-sifat dan akhlak budi pekerti yang dicontohkan oleh Nabi dan mengeluarkan dari hatinya semua akhlak yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kalau hanya ngomong tasawuf aja ya gampang. Kalau dulu orang bilang kalau nggak pakai speaker itu ahli sufi, rumah nggak punya TV. Jadi udah rendah ilmu tasawuf kalau begitu. Kalau tasawuf itu nggak pakai speaker aja, oh gampang betul orang jadi tasawuf. Ya, tasawuf itu bukan di zahir. Tasawuf itu adalah akhlakul qalbi. Orang belajar akhlak hati, merupakan pandangan Allah kepada setiap hambanya hati. Makanya mengeluarkan semua sifat kotor itu adalah akhlaknya orang-orang tasawuf. Bukan hanya zahirnya seperti tasawuf, tapi hatinya kotor, suudzon sama orang, memfitnahkan orang sana sini, merasa dirinya paling benar. Maka itu sebetulnya bukan tasawuf yang benar. Makanya ulama mengatakan orang itu harus belajar tinggi, belajar tasawuf. Jangan dibolak-balik. Ya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassah. Orang yang belajar ilmu fikih dia enggak belajar ilmu tasawuf nanti jadi fasik. Merasa diri paling hebat, paling benar. Baru ibadah sebentar aja orang udah dineraka-nerakakan seperti dia sendiri yang punya surga. Sebaliknya man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazakka. Orang yang belajar tasawuf enggak belajar fikih itu sok hayang jadi wali. Ya, sholat besar, atau segala macam diamalkan. Ya, akhirnya pengen jadi wali. Keluar bukan jadi wali, jadi wali. Senting. Begitu senting kenapa? Oh itu gara-gara wirid. Ente udah senting nyalain wali. Nggak ada wirid wali bikin orang jadi senting. Betul kan? Wali nyalain wirid itu buat keamanan kita, baik keamanan zahir dan batin. Dikarang rotibul haddad supaya akidah kita benar. Dikarang rotibul idrus, rotibul haddad, rotibul atos untuk jaga akidah kita. Dia bukan sembarangan. Untuk jaga akidah, untuk ngamankan diri kita, ngamankan negeri kita, khususnya ngamankan akidah kita. Tujuan Habib Abdullah bin Al-Haddad dulu ngarang rotib di antaranya menyelamatkan orang dari paham Syiah supaya orang nggak ikut paham yang salah. Artinya gitu. Jadi tujuannya kalau orang hanya belajar tasawuf, nggak belajar fikih, akhirnya dilewati. Sholat belum bisa, udah segala macam pengen jadi wali. Baca Quran nggak bisa, tujuannya pengen jadi wali. Wali itu jangan dikepengeni. Kalau siapa kepengen jadi wali, nanti jadi wali padahal. Karena wali itu dari Allah, ya Allah yang menunjuk. Nggak ada orang yang dipilih jadi wali itu cita-citanya jadi wali, nggak ada. Kalau ada orang cita-cita jadi wali, dia pasti nggak bakal jadi wali. Ya, kalau ada orang cita-citanya kepengen jadi wali, maka pastikan dia tidak akan jadi wali. Orang yang jadi wali itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting orang ibadah cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang terakhir akhlakul karimah. Nah, sekarang penutup daripada isi Al-Quran adalah cerita. Harus ada contohnya. Maka dikatakan oleh ulama, seseorang itu tidak akan bisa belajar tauhid dengan benar tanpa ada contoh. Dan seseorang tidak akan bisa belajar syariat dengan betul tanpa ada figur. Dan tidak mungkin orang belajar akhlakul karimah dengan benar tanpa ada uswatun hasanah. Makanya untuk menyempurnakan tauhid dan ilmu syariat dan ilmu akhlakul karimah, maka Allah munculkan dalam Al-Quran cerita-cerita orang yang bisa kita jadikan contoh. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kata Allah, laqad kana fi qasasihim. Sungguh cerita mereka merupakan pelajaran yang bisa diambil bagi orang-orang yang punya akal.
Nah, untuk mewujudkan bagaimana pencontohan atau suri tauladan kita kepada orang-orang yang sudah melaksanakan 3 hal tersebut, maka Allah ceritakanlah manusia-manusia pilihan Allah di dalam Al-Quran. Manusia pilihan itu yang nanti kita kenal sebagai para anbiya dan mursalin, yaitu para nabi dan rasul. Berapa jumlahnya? Kita tahu jumlahnya nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Tapi bagi kita umat Islam, kita diwajibkan beriman dengan 25 nabi dan rasul. Kenapa hanya 25? Karena nabi yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25. Walaupun sejarah mencatat jumlah nabi rasul itu jumlahnya 124.000, tapi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran hanya 25 nabi. Allah katakan wa rusulan qad qasasnahum min qabli wa rusulan lam naqsushum alaih. Allah katakan sungguh rasul-rasul ada yang sudah kami ceritakan kepada Muhammad, dan ada rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kepada. Jadi wajib bagi kita sebagai umat Islam mengimani 25 nabi yang dimulai dengan Nabi Allah Adam alaihissalam dan dituntut oleh Nabi kita Muhammad. Dari 25 nabi ini Allah pilih lagi dari nabi tersebut ada nabi-nabi yang terbaik. Maka dipilihlah 5 nabi yang kita kenal dengan Nabi Ulul Azmi. Siapa itu Nabi Ulul Azmi? Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan Nabi kita Muhammad. Dari 5 nabi ini tadi Allah pilih lagi nabi yang paling terbaik. Maka keluarlah 2 nama, yaitu nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan yang kedua nama Nabi kita Muhammad. Maka manusia yang paling terbaik di alam dunia ini 2, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Apa bedanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Ada bedanya. Kalau Nabi Muhammad, kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad itu Imamul Mursalin. Nabi Muhammad itu Khairul Bariyah, Khairul Anam, manusia yang terbaik. Kita mengimani. Tapi umat-umat yang lain tidak mengimani kalau Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Contohnya orang Yahudi, orang Nasrani tidak beriman kepada Nabi. Gara-gara nggak beriman sama Nabi Muhammad, iman mereka dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Nabi Ibrahim, semua umat mengimani. Orang Yahudi beriman sama Nabi Ibrahim, orang Nasrani beriman sama Nabi Ibrahim. Apalagi kita umat Islam, kita pasti beriman kepada Nabi Ibrahim. Malahan orang-orang Yahudi ngakui bahwa Ibrahim itu agamanya Yahudi. Orang Nasrani bilang Ibrahim itu agamanya Nasrani. Tapi Allah jawab, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman. Ketika orang Yahudi bilang Ibrahim itu agama Yahudi, Allah bilang enggak. Ibrahim bukan agama Yahudi, Ibrahim bukan agama Nasrani. Agamanya Ibrahim adalah seorang Muslim yang lurus. Maka kita lihat saking hebatnya Nabi Ibrahim, maka syariat yang ada pada umatnya Nabi Muhammad, sedikitnya sebagian syariatnya merupakan syariat Nabi Allah Ibrahim. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan para manusia terbaik tersebut kepada Nabi Muhammad dan kepada kita untuk kita jadikan suri tauladan. Maka kita juga pada malam hari ini kita mengadakan haul dari seorang ulama. Kita ingat kebaikannya, kita ingat jasa-jasanya. Tujuannya apa? Supaya Aang Daud jadi contoh kita, jadi uswah kita. Bagaimana cara dia mengajar, bagaimana akhlaknya. Sungguh dia nanti akan menyambungkan kita kepada guru-gurunya. Kita nggak ketemu dengan gurunya Aang Daud, tapi kita lihat wajahnya Aang Daud. Nanti Aang Daud nyambung kepada gurunya, gurunya nyambung lagi, gurunya nyambung lagi. Nanti akan bermuara wajahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan nadratul alim ibadah. Kenapa? Kalau kita mandang orang alim, pandangan kita bukan putus sama orang yang kita pandang. Pandangan itu akan nyambung terus. Nanti akan bermuara kepada wajah yang paling agung, yaitu wajahnya Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah bilang sebagai penutup, man nadhara aliman fata'annaha nadhara. Katakan siapa lihat orang alim itu seperti dia saja. Waman
Safaha aliman faka'annama safahan. Yang salaman dengan orang alim seakan-akan salaman sama saya. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Yang duduk sama orang alim seperti duduk sama saya. Wa man jalasa aliman fid dunya asallahu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang sering duduk dengan orang alim di dunia, nanti di hari kiamat Allah akan duduk dan bersama saya. Jadi mudah-mudahan Daud menjadi wasilah kita kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kita sudah tahu keistiqomahannya, kesolehannya dan keberkahan ilmunya. Jadi semua yang kita dapatkan dari beliau menjadi mudah-mudahan jadi amal jariah beliau. Apa yang kita amalkan, apa yang antum ajarkan, itu pahalanya semua ngalir kepada Daud yang senantiasa derajatnya akan terus naik. Kiriman daripada amal jariah yang dikirimkan oleh murid-muridnya yang menyebarkan ilmu yang pernah kita dapatkan daripada Sahihul Qaul. Jadi mudah-mudahan yang terakhir kita doakan beliau agar beliau diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan oleh Allah rawdatun min riyadil jannah, dan nanti di hari kiamat beliau akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi pewaris sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para salihin, bersama para syuhada, dan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.